welcome back. This is the third episode of I'm a Protagonist. This is a podcast by Kalia Sabina Islamadina in collaboration with Limitless Media. Oke. Yes, guys, hello. Selamat datang. Formal banget gue. Selamat datang di episode ketiga I'm a Protagonist. This is a podcast by me, Kalia Sabina Islamadina, in collaboration with Limitless Media, di mana di sini we tell you guys and we encourage you guys untuk terus cerita tentang curhat-curhatan kalian. Karena talking about your feelings is great, it's cool, and you should do it as well. And here we're all Cancers and Pisces and Scorpio, so yeah, talking about your feelings is our main objective. Nah, di episode kali ini, a topic that I wish I could have always talked about. Gue ngomong apa sih? Pokoknya intinya, topik yang hari ini ingin gue bawakan, itu menurut gue sebuah topik yang satu, I feel like it's something that I really want to know about. Dan dua, kayaknya perlu banget untuk orang-orang lain tahu tentang ini. Karena menurut gue topik ini has been so stigmatized and has been so misunderstood, and I feel like this is a perfect topic untuk dibahas karena gue nggak tahu sama sekali. I really want to know the answer, dan kayaknya pas banget kalau misalkan gue nanya dua orang yang menurut gue pas banget untuk tanya pertanyaan ini. The question at hand is adulting, adulthood, is it a trap? Are there any misconceptions on adulting? And yeah, selain dari itu gue juga pengen ngebahas sih sebenarnya. Jurusan kuliah tuh sebenarnya ngefek nggak sih ke pekerjaan yang kita butuhkan nanti, sama nih di konsep adulting and being adults and maturing. So without further ado, gue akan panggil dua guest gue hari ini. They're my favorite couple in town. I have to say they're my favorite couple in town karena one is my sister and the other one is of course her boyfriend. So yeah, gue mengundang dua pasangan kurang ajar gue hari ini. This is Alika Islamadina and Raja Siregar. Silakan masuk teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Geser-geser. Halo semuanya. Halo. Silakan. Terima kasih. Ya nggak apa aja rumah sendiri ya. Karena memang rumah sendiri Bu, Memang kebetulan. Ya. Perkenalkan, gue Alika Islamadina, tadi udah dikenalin. Gue Raja Siregar. Dan hari ini gue sebagai bintang tamu dari The Alika and Raja Show. Ya, gitu. So the role has reversed. Jadi kalian gimana, apa kabarnya? Kurang baik nih Kak kebetulan. Masih menjadi extrovert atau sudah menjadi introvert? Introvert Bun kemudian. Bohong. No, it's a lie. Lanjut. Oke, jadi hi guys. Hai. How are you? I'm Kita good. udah bertele-tele dari tadi, tapi Ember. so yeah, I welcome these two guests, these two very amazing guests. Kenapa gue mengundang kalian berdua? I don't know if you guys know this, tapi I feel like you guys are one of the most unadult-like adults that I know. mean? Maksudnya, I take that as an insult. not like it's a bad thing, but Yeah. it's like you don't fit. Ya, gak My apa-apa. chair. We're It's keeping it not natural. Yeah, it's not me. It's not me, guys. it's my chair. It's my chair. Tapi maksudnya, kayak you guys don't fit into the stigmas yang sudah ditetapkan sama society on how adults should be gitu. I feel like What's people the stigmas? What's the stigma? people think adults they have to fit in like certain boxes. They have to be like uptight and serious. Membosankan. Iya, dan kayak they have to be professional and mature all the time. Tapi gue ngeliat kalian nggak kayak gitu. Aku lihat kalian tuh, gue lo sama gue, what? Oke, lanjut. Jadi aku ngeliat Teteh. Jadi aku ngeliat Teteh sama Kak Raja tuh nggak kayak gitu. I feel like you guys are very fun and very laid back and very youthful. Walaupun kayaknya umur tidak mencerminkan itu ya untuk kalian berdua. Tapi maksudnya aku ngeliat kalian tuh yang kayak you guys are always staying in the now gitu loh. Maksudnya kayak very modern dan adaptable banget sama situasi dan kondisi anak-anak muda zaman sekarang gitu. And I feel like, tapi ya kalian juga tetap adults gitu. Aku ngeliat kalian tetap profesional. Tetap Ya, tua. kita tuh apa? Kita tetap tua. Intinya kalian Hybrid. tua. Kita hybrid. Kita remix sebenarnya. Nah, itu kenapa I decided to ask you guys here. Karena I feel like this is a perfect topic for you guys to break Bahas. the stigmas gitu ibaratnya. Kayak, you guys are adults, but you guys aren't boring. You guys are very fun. You guys are useful. Dan selain itu juga pengen ngebahas sih topik yang tadi soal kuliah. Kayak,
zaman sekarang, at least karena aku lagi ngelewatin itu sekarang ya, aku ngelihatnya tuh yang kayak jurusan kuliah yang gue pilih sekarang itu akan sangat detrimental kepada pekerjaan gue untuk bertahun-tahun ke depan. Kalau enggak, gue bakal punya masa depan suram dan lain-lain. At least I think like that. Gitu. Sedangkan kalian, you guys have BTW fun fact aja nih guys. Jurusan kuliah mereka tuh keren-keren banget. Intinya kuliahnya apa, kerjanya apa gitu Iya, aja sih. Iya. Jadi maksudnya ya kayak I want you guys to also explain sedikit tentang itu sih sebenarnya. Oke. So, let's What's the get on first question? with the first question. Pertama-tama pengen nanya dulu pekerjaan kalian apa? Oke. Kayak nggak tahu aja lu. Dijelaskan ke viewers ya dong, kan mereka belum tahu nih. Masa kalian belum tahu sih? Oke. Egotistical. Dan Oke. selain itu mungkin juga bisa jelasin usia ya bun. Kira-kira jatuh di kisaran ini berapa kayak- ya? Oke. I'm gonna be totally honest. Oke, ini kayak Oke. casting gitu ya. Oke, halo, nama saya Alika Islamadina, umur saya 26 tahun, tinggi saya 173 cm, ini kanan kiri. Kayak casting ya, pengalaman saya adalah seorang penyanyi profesional dari umur saya 10 tahun. Jadi, ya gitu, I'm a singer and I'm a content creator. Weh. So-called. So cool. So-called content So-called. creator, I create content. Self-proclaimed. Self-proclaimed content creator. Kalau Kak Raja? Kamu? Kalau gue, mana bisa aja Tiko Febrian Syahsari Siregar. Panjang. Yo, he was rapping. Umur 34 tahun. Keren. Nggak Gue kelihatan. kuliah IT, Information Technology, majoring in Artificial Intelligence di BINUS. Terus Binusian be like, BINUSian. Terus gue masih hafal Mars BINUSian by the way. Wow. Tahun yang lalu. Sekarang kerjaan gue Kang Foto. Kang foto tuh apa tuh bang maksudnya? keliling. Bang? Kang foto keliling, literally. Jadi iya kalau foto selalu pindah-pindah tempat. Jadi Selalu sambil keliling kalau selalu foto. sambil keliling. Fotografer untuk fashion and commercial. Oke, keren. Now, ini langsung aku deep dive aja ya. Silakan. How are you guys doing currently in your respective jobs? Hah? In this pandemic or Selama, in this pandemic. Karena kan it's a hard time for us. it's hard time for everyone sih Yes, basically. But Yeah. exactly. I think in terms of my job, karena emang sebenarnya ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan secara remote dan bisa dari rumah juga. Yes, it is affected, tapi masih jalan gitu, masih jalan. And walaupun nih kalau in terms of musik, nyanyi di panggung itu completely different karena sekarang kan manggung tuh nggak ada penontonnya, everything is done virtually. Jadi apa ya, itu sesuatu yang beda aja, but it still make do gitu, masih berlangsung. But iya sih, jadi I'm just gonna say I think it's going pretty okay for me this year. Oke, Alhamdulillahnya, that's great. Bapak ini. Kalau buat saya Kok suram ya? sebenarnya nanar. saya nggak, sebenarnya kalau dibilang apa ya, suram sih enggak ya. Cuma memang kondisinya beda, apalagi fotografer itu kan tergantung dari apa ya, kebutuhan visual dari kliennya sendiri. Dan untuk beberapa fotografer kayak fotografer wedding atau fotografer event, fotografer apa lagi ya, Yang lain-lain. ya travel gitu-gitu mungkin sangat affected karena kan kondisi kayak gini udah wedding dikurangin, event nggak ada, terus travel juga Sulit. susah gitu, terbatas gitu. Itu kasihan sih menurut gue. Cuma kalau dari gue sendiri untuk fashion and commercial, mereka masih ada kebutuhan visual karena biar gimana pun untuk menjual sesuatu mereka butuh visual. Jadi kayaknya kalau secara pekerjaan masih ada, cuma memang apa Masih namanya? ada. Masih ada, cuma kayak apanya? Ayo, TikTok. Apa sih? Dulu gue Apa? jumlahnya, kuantitas. Kuantitas. Kuantitasnya ya. enggak sebanyak Biasanya. biasanya Oke. gitu. Mereka lebih kayak selektif untuk ngeluarin dana buat budget periklanan gitu. Jadi kayak Asik. sekarang lebih nggak sesering dulu, mungkin kalau dulu sebulan 10 kali 15 kali foto, sekarang kayak ya less than 10, 5 gitu. I see. Okay, so at least it's still going for the two of you. Yes. Ya, betul. Not that's completely gone. One of the biggest reasons kenapa aku nanya itu ke kalian berdua,
karena you guys work in the creative industry. And we all know, at least di negara ini, it's still not a job yang a lot of people would direct themselves towards gitu. Yeah. Ngerti kan maksudnya? Nah, dan menurut aku, adulting and being adults tuh sangat diasosiasikan dengan pekerjaan. If you have a tanda kutip good job, you're going to be successful. You're going to have a bright future. And so, aku mau nanya ke kalian, dengan tadi aku udah bilang statement tadi, dan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kalian barusan bilang, do you guys consider yourselves as adults? Of course you do. Of course. Of course you do. That's the next one. Tapi maksudnya, Bawa dari umur juga gak sih? oke, selain dari itu, berarti kan you guys do consider yourself as adults. Ya. What does adulting means to you berarti? Um, Kalau kalian consider yourself as adults, kalian bisa bilang kalian adults itu karena umur, atau karena emang gue udah cukup profesional untuk bilang gue sebagai seorang adult, atau kayak I think it's like the responsibility that comes with it gitu loh. Kayak apa ya? Nggak kalau masih let's say masih kecil ya gitu, umurnya masih sekolah gitu kan kayak ya udah deh semuanya bisa orang tua gue lakuin gitu. But then I think as you grow older and as you grow lebih dewasa gitu, banyak hal-hal yang emang iya udah itu jadi tanggung jawab lo aja sepenuhnya gitu. Dan nggak semata-mata itu berhubungan dengan pekerjaan doang ya gitu. Ada banyak hal lain di kehidupan ini yang bukan cuman pekerjaan yang membuat kita menjadi adults gitu. Coba ini yang lebih adult lagi. Kalau gue sih consider myself as an adult ketika udah 20 tahunan ke atas sih. Kayak begitu. jadi umur 20 ya tahun. patokannya? Gue menganggapnya gitu. Jadi kayak di atas 20 tahun tuh kayaknya lo harus mulai paham apa artinya tanggung jawab gitu. You should have a different point of view towards life gitu. Gimana lo mau memandang kehidupan ini, gimana lo considerate with teman-teman lo gitu, gimana lo memandang sebuah pekerjaan, how you value do it gitu, how you value relationship kayak gitu-gitu tuh harus udah lo udah punya point of view lo sendiri gitu. Jadi bukan berarti mengikuti standar orang lain ya gitu, tapi lo harus udah paham point of view lo tentang kehidupan tuh gimana gitu. Kayak yang I see. as in general aja gitu, kayak lo analisa sendiri, lo kira-kira lo research sendiri gitu, kayak relationship, I wanna this kind of relationship gitu kan, dari from the past relationship lo maunya kayak gimana gitu, dari yang udah terjadi baiknya gimana gitu, terus kerjaan tuh lo lihat, lo observe orang lain, lo observe teman-teman lo gitu kan, lo observe mereka tuh gimana sih kalau misalnya kerjaan itu terus kayak yang oh kok kayaknya susah ya, kok kayaknya lo ngelakuin sesuatu yang fokus lo adalah nyari duit instead of lo berkarir gitu, jadi kayak lu mau kayak gitu nggak gitu. Jadi lu bisa analisa dan dari situ lu bisa nentuin gitu lu mau kemana di kehidupan ini. Karena kalau misalnya lu nggak start dari muda, I think ketika lu tua lu akan terus bingung dan lu jadi kabur aja gitu, apa gue udah dewasa belum sih? Terus jadi lu punya anggapan gue belum dewasa karena gue belum settle enough gitu. Jadi I think the way lu melihat semuanya itu that's what adulting means. Wow. No, that's Tepuk tangan true dulu adult. untuk webinar. Coming from a true adult. Narasumber kita Raja Siregar. Untuk info lebih lanjut langsung Klik caption di bawah ini. Tapi aku setuju sih tadi sama yang kalian udah bilang, kayak it's not just about the age, but it's also about the responsibility that comes with it gitu. Karena mau nggak mau, as you grow older, you kind of like you leave your parents and then you leave your family and you're gonna have a life of your own. Jadi kalau misalkan nggak mateng dan nggak punya sense of tanggung jawabnya masing-masing, atau the way you your perspective itu jadi beda, it doesn't consider as adulting. Ya, tadi lo bilang leaving your parents and everything itu it's an option lo, karena karena Yes, ada there are orang yang still people. di orang luar sana kan kalau misalnya lo masih still living with your parents apa segala macam itu jadi orang kayak punya stigma dan stereotypes. Oh, lo belum mature enough untuk hidup sendiri gitu, lo belum adult enough untuk kayak leave the house gitu. Kayak itu lebih kayak tradisi aja sih. Dan kalau di Indonesia kan kayaknya selama lo belum married lo tinggal di sama orang tua lo masih sah-sah aja gitu. Dan gue denger dari nyokap gue sendiri gitu, dari bokap gue sendiri ketika gue jujur masih sangat dekat sama mereka, ngobrol manja-manjaan apa segala macam gitu.
mereka sampai ditanya sama teman-temannya gitu, oh masih deket ya sama anak-anaknya gitu, anaknya udah gede-gede tapi masih yang kayak ngobrol, masih gelendotan gitu-gitu, yang masih Iya. adik gua, kakak gua yang udah punya anak juga masih gelendotan gitu-gitu, cuma ya selamanya mereka anak kecil, anak Iya. saya gitu, sampai nanti Aw. sampai nanti Iya mereka udah punya keluarga, nanti saya akan nyesel kalau misalnya mereka gelendotan kayak kamu udah gede, jangan gitu. It's gonna be sad ketika anak gue udah pergi, terus kok gue nggak puas-puasin waktu sama anak gue ya gitu. Jadi ketika dia akan selalu nganggap gue anak kecil, tapi ketika gue lagi mau manja, lagi sakit atau apa, gue akan sangat-sangat demanding gitu sama mereka, dan mereka sangat seneng untuk actually cater kebutuhan gue, meskipun mereka tahu lu udah kerja, lu udah can Udah afford gede ya, your gitu. own living gitu, tapi ya selama gue masih bisa useful as a parent, kayaknya gue nggak mau ngelepasin tugas gue gitu, even though lo married nanti atau mungkin gue udah punya istri atau apa segala macam, ya they're still my parents aja gitu, dan mereka gue pikir ya that's good, I'm gonna be parents like that in the future gitu, meskipun lo udah punya istri atau kalau misalnya lo mau gelendotan sama gue ya silahkan gitu. I like that concept. We're breaking stigmas here, guys. True. You Kayak make bukan your failure own to rule. launch gitu loh. Yes, Iya. I agree. Nggak usah ngikutin standar orang sih. Agreed. Iya. Aku mau nanya ke Kak Raja specifically, and ngomong actually terus, to both of let's you. go. Oke, Tapi you can use Tapi- check your Coba, phones. aku main HP ya. tapi buat kalian berdua sih sebenarnya, apa yang barusan kalian bilang itu, is it being adult or is it being mature? Because it's different. I've seen kids my age who are way more mature than like people older than me gitu, dan aku jadi, I guess that's the point where I started getting mixed up about the concept, karena Sebenarnya itu kayak lebih beda, kayak verb noun gitu aja nggak sih? Kalau adult itu kayak udah biologically Iya, lo secara adult umur gitu, lo tuh secara udah umur tua lo adult. gitu. Tapi kalau mature itu way of point, apa gimana ya? Point of view lo tentang kehidupan aja gitu, kayak are you mature enough to accept anything gitu. Karena kayak maturity itu, I think it's something yang nggak bisa ditentukan dengan umur juga gitu. Karena I have seen teenagers yang emang, wow you're so mature gitu, kayak cara mikirnya and how you handle things gitu. Tapi ya mungkin dalam umur biologisnya ya lo masih 17 tahun, 18 Iya, tahun gitu. gitu. You're not Kadang an ada adult yang- yet. Ada aja orang yang umurnya udah kayak 30s gitu, tapi ya Yes, exactly. Masih belum bocah mature. aja gitu Iya, ya. gitu. Emang beda aja. Nah, itu aku nanya itu karena aku tuh apa ya? At least me, I associate being adult so much with being mature. Kayak it's a given gitu di mataku. Kayak when you reach a certain age, mau nggak mau lo harus mature gitu. Karena that's the only way you get to survive this life. Menurut aku ngeliatnya sih kayak gitu. Makanya tadi aku nanya karena I know that being mature and being adult is different, tapi nggak sebeda itu sampai aku bisa yang kayak, oh ya gue bisa ngebedain antara being mature and being adult. That's why I asked. Kayaknya ada aja sih orang-orang yang emang terpaksa harus menjadi mature. Kayak situasinya tuh Iya. everyone has a different family But- situation. Iya, to be honest, kalau menurut gua that's kinda sad karena lo jadi kesannya kayak terpaksa untuk hidup. Gitu. Kayak It should belum be a song belum- lyric, guys. Iya, karena ada banyak untuk yang hidup. udah nyantol sama lo nih gitu. Kayak Iya. lo ada istri yang harus lo kasih makan, lo ada anak yang harus kasih makan, ada bills to pay, ada orang tua yang harus dirawat, yang kayak gitu loh. Jadi kayak gue harus hidup untuk itu gitu. Jadi kayak kalau gue jadi kayak kok terlambat ya gitu. Kayak kenapa lo nggak mikirin itu ketika lo masih sangat punya banyak energi dan belum banyak tanggungan Yes. waktu lo umur 20 gitu. Jadi kayak ketika memang kesannya kayak oh lu tua banget sih umur 20 ngomongnya mikirnya kayak gitu. Cuma kayak Bekal gitu loh. ketika lo udah nanti 30 gitu, lo akan bisa lebih nikmatin aja gitu your 30s. Instead of lo still figure it out. Kayak When gue you're mau 30s. ngapain gitu ketika gue udah 30 gitu. I see. Okay, so it's safe to say, if I can sum it up, according to our topic today, you guys don't think that adults should fit into a certain box and that you guys are adults are able to be as, not as free, tapi are able to be free to make their own choices as any other people. Iya. Their other ages gitu. Ya, cuma karena emang kan kita di Indonesia ya gitu, jadi kayak mereka punya adat istiadat, unggah-ungguh, stigma masyarakat yang kayak emang nggak semuanya akan bisa nerima prinsip
kita gitu kayak kalau misalnya orang bilang open minded gitu tapi sebenarnya open mindednya permukaan yang kayak gitu-gitu loh. Jadi yang Oke. Yeah. it's better to keep it to ourselves gitu Iya. tapi if you wanna be loud about it gitu kayak hati-hati aja gitu dan hati-hati itu juga termasuk bentuk tanggung jawab as an adult juga sih gitu. Jadi ketika lo nggak mikirin impact-nya apa, then you're not an adult yet gitu. Jadi ya Nggak semerta-merta Nggak hanya di semerta-merta, ucapan yes. gitu loh. Ngono loh, Dik. Oke. Dari percakapan mereka gue udah bisa nulis beberapa lirik lagu ya untuk lagu Terpaksa untuk hidup. Terpaksa untuk hidup. Terpaksa untuk hidup judul lagunya. Judul lagu Alika sama Dina selanjutnya. Terpaksa untuk hidup, jangan. Oke. Lanjut. Next question. Kembali lagi ke the topic of maturity. Karena tadi kalian bilang sedih karena ada banyak orang yang mereka sering banget terpaksa pressured untuk mature gitu. Karena stigma tadi gitu. Mereka mikir bahwa adults itu harus banget mature. Nah, aku mau nanya ke kalian berdua, have there ever been a moment in your life di mana kalian merasa pressured untuk cepat-cepat mature gitu ibaratnya? Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, for me I think it's a bit something like that karena ketika itu aku mikirnya nggak kayak gitu ya, but then I'm thinking about it now, looking back at it, kayak ketika aku mulai nyanyi secara profesional pas aku masih umur 10 tahun gitu, and then I have to juggle the responsibility untuk tetap sekolah, untuk tetap pursue my education gitu. Not saying aku jadi kayak kehilangan masa anak-anak ya gitu dan dipaksa untuk langsung kayak terjun ke dunia yang lebih dewasa. But then thinking about it now, putting in that kind of situation itu kayak membuat aku jadi kayak punya point of view yang lain dari mungkin anak-anak umur 10 tahun ketika itu gitu, karena kan kayak oke, lo harus sambil kerja ya, lo harus sambil berinteraksi dengan orang-orang yang lebih dewasa, lebih profesional, dunia yang emang udah profesional gitu. Jadi mungkin thinking about it now, kayak being in that situation kind of forces me to be lebih dewasa dari umur yang seharusnya. mungkin karena posisinya kamu anak tertua, cucu tertua dari anak tertua, jadi kayak terpaksa I untuk kerja. I have umur to 10 take tahun. care of the children that I didn't ask, like this and another one upstairs. That watches anime for his Iya, life. enggak sih, nggak terpaksa kok. Tapi kayak, ya mungkin karena faktor anak nomor 1 juga sih. I see. Jadi kayak, oke, lo harus bisa nge-handle ini gitu. Aku sedih banget sih. Aku tuh sebenarnya curhat. At mama. At mama, oke. Silakan Mas, kalau Bapak ini. Tadi pertanyaan apa? Have you- Pernah nggak kamu pernah in nggak? life? Oh, Ngerasa ke-pressure ngerasa untuk harus harus mature. nge-pressure untuk mature. Jujur, Jujur ya sih. untungnya nyokap bokap gue bukan tipe orang yang menuntut apa-apa dari gue. And that's surprising karena gue anak angkatan darat, jadi kayak harusnya kan mereka strict. But then my dad nggak suka sama sekali that strictness dibawa ke rumah. Jadi kayak yang keep it as work gitu, kayak gue suka gimana dia men-separate works dan keluarga. Jadi itu nggak dibawa ke keluarga. Terus I never seen them bertengkar in my entire life. Jadi kayak kalau misalnya mau berantem ke kamar, Amin, pasti ya gitu. Allah. Amin. Jadi gua pun nggak yang dituntut dan dia kayak ke semua anaknya mau apa dicoba provide gitu. Kayak kalau misalnya kayak adik gue gitu kayak mau main biola, oh oke, beliin biola, and then just like seminggu udah bosan. Mau jadi pas zaman Avril Lavigne mau skateboard gitu, dibeliin skateboard. keren Si banget, Skater Taylor boy. tuh main skateboard dulu, Iya, beliin iya. skateboard, terus udah jadi mau basket, main basket, anak basket, jadi dancer. Sekarang adik gue end up-nya a dancer, a professional dancer. Dan Damn. kalau misalnya orang tua zaman sekarang kayak mau jadi dancer kayak Iya. apa gitu, tapi yang mau kemana, mau sekolah di mana gitu, mau ambil jazz ballet di mana, mau Broadway gitu-gitu, kayak they let karena mereka sadar lu nggak akan bisa paham anak lu nanti tinggal di era mana gitu dan zamannya gimana gitu. Jadi dan decisions yang mereka kasih itu lebih ke apa ya, percaya sama keputusan gue ketika gue bilang gue lulus IT, gue mau jual mobil, gue mau beli kamera. Orang tua mana yang mau ngebolehin gue untuk jualin mobil, beli kamera? Emang lo mau jadi apa? Jadi tukang foto gitu kayak.
sementara mereka tuh semua keluarga gue nggak ada background wirausaha, jadi semuanya kayak polisi, terus dokter di bank yang kayak gitu, jadi bener-bener yang corporate semua, jadi nggak ada background wirausaha yang seharusnya mereka pun nggak akan ngerti dunia kerja gue nanti akan gimana gitu. Will I thrive di industri kayak gitu-gitu atau enggak gitu, mereka nggak paham. Cuma yang mereka tahu adalah lu if you really interest in something dan lu mau pursue itu ya silahkan gitu, selama lu nggak jahatin orang gitu. Jadi yang ya udah, mereka ngasih kebebasan itu ke gua dan ke semuanya, even ke kakak gue nomor 1 untuk dia jadi ibu rumah tangga dan nggak pursue karir, silakan gitu. Dan nggak, yang penting as long as you happy dan nggak nge-pursue gua untuk lu harus jadi direktur di umur berapa gitu, nggak yang kayak gitu-gitu tuh menurut gua apa ya, that gua ngerasa privilege aja sih, punya lahir di keluarga kayak gitu. Yeah. Yeah. So you've never felt the pressure to be Yes. mature Yeah. as long as kamu tidak hidup melankolia seperti Amira Karin Khairana. Maka kamu baik-baik saja. I like that. Yeah, jadi kayak ringan gitu loh. Iya, Kayak if you wanna try iya. anything, lu mau go crazy, you wanna go wild, lu mau pergi jalan-jalan sendiri, lu mau try something crazy as long as lu tahu konsekuensinya apa, go ahead gitu. Lu mau skydiving, mau apa, lu akan yang kayak, hah? Bener sih. Nyokap gue bakal kayak, hah? Iya. Iya, ya udah Oke, gitu, tapi iya. hati-hati gitu. But I feel like I dream to be a parent like that, and I dream untuk ngeliat orang-orang lain bisa ngerasain that luxury gitu, karena Iya. Not everyone has that kind of privilege sih. iya, kayak people Iya. think privilege itu having like A certain amount of money. Materi, iya, gitu. padahal Materi, iya. menurut aku Nurture itu privilege. menurut aku Iya. selain dari itu juga Iya. tentunya privilege, tapi being able to live as free and as happy, tapi tetap dipegang ya, cuman to a certain Iya. Iya, iya. amount, dan tetap bisa enjoy your life and just like age like fine wine, itu like an amazing privilege sih. Aging like fine Aging like fine wine. Okay, next question. Iya, jangan serius-serius sama tuh. Loh, request. Request. Ini masih serius. Kita ada sesi nyantar untuk kita menjadi manusia-manusia kurang ajar. Oke. Tapi sekarang next question ya. Sebenarnya aku pengen nanya, still in the topic of maturity. Why do you guys think people kenapa menurut kalian? Gak bisa ngomong gue, super profesional. Tapi intinya, kenapa menurut kalian adults itu sangat required to be mature? At least Oh ya, iya dong. people see it. You need to pay the bills. At some point in your life. Iya. Coba Dan lo bayangkan. harus menghidupi anak orang, even though pria atau wanita. Iya. Siapapun Harus bisa itu. menghidupi diri sendiri juga. Iya. Kayak mau ngapain gitu, luntang-lantung hello. Iya. Dan dunia kan keep changing. Jadi kayak yang mature itu udah necessity aja sih. Gitu. Tapi menurut kalian mature tuh does it mean leaving certain things yang emang udah nggak bisa dilakukan lagi Like karena what? umur? Kayak misalkan Oh, gue udah tua nih, gue gak boleh makan es krim lagi gitu. Iya, yang Gue kayak udah gitu, tua kayak nih, gitu, gue kayak gak gitu. boleh nonton kartun lagi. kayak gitu. No. Karena people associate, I feel like people associate maturity with that gitu, kayak oke, gue udah gede, gue nggak boleh nonton kartun, gue nggak boleh main Game Boy, gue nggak boleh A B C D E F G karena ada suatu hal yang jauh lebih penting gitu, yaitu ya paying the bills for me, for my family, and trying to stay alive gitu. Lebih ke prioritize sih. Jadi kayak lu udah nentuin prioritas lu mana, bukannya restricting, cuma kayak mengurutkan mana yang lu udah kerja, udah bayar tagihan, ya serah lu mau main atau apa. Iya nggak sih? Iya, baca komik, mau nonton anime. anime. As long as the bill paid, ya Iya. udah gitu. Yang penting lo ingat kerjaan lo. Jadi prioritas aja. Ya. Gitu. I see. Jadi as long as you have the things that you're supposed to do done, you're gonna do whatever Yeah. the Ya, hell you skala want after that. prioritas aja. Gitar tuh. Next question about you guys personally, jadi masing-masing. Ini jawab cepat aja. Things you wished you could have changed in the past yang baru disadari sekarang ternyata bisa membantu your life as adults. Untuk tips nih kepada manusia-manusia di bawah Nggak umur ada. 30 tahun ke bawah. Nggak ada sih. I don't regret anything. Iya. Nggak ada sih. Even though gue kayak kalau misalnya masuk, jadi panjang jawabannya gue. Kalau misalnya kayak nggak masuk IT gitu, gue instead gue pursue fotografi kalau tau jadi fotografer gitu kan.
gue nggak akan ketemu teman-teman gue sekarang. Because it Gitu. will shape you into a different person aja gitu. Iya, emang Pokoknya apa shape- yang udah dilewatin, Lewatin aja. ya sudah begitu jalannya. Emang harus gitu. Kalau nggak, gue Iya. nggak akan jadi gue dengan personality gue yang sekarang. Kalau gue nggak ketemu teman-teman gue yang Iya, nggak jajan. ngaruh di kerjaan gue sebenarnya gitu. Jangan-jangan kamu tiba-tiba jadi kayak some serious Iya. kayak aku kaku. Sama sih aku juga no regret kayak ya udah mau gue masuk jadi girl band setahun gitu. Terus kayak selamanya diinget jadi mantan girl band ya udah begitulah that's my life girls. Kalau yang you wish you did, ada nggak? Yang kayak, oh ternyata kalau dulu gue kelas MUN, terus gue lomba di negara ini, gue ternyata dibutuhkan juga ya skillnya ketika gue udah gede gitu. I wish I'm wishing na 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 nggak ada sih Nggak ada sih. Gak ada. Nggak ada. Not even like I wish I could have taken photography class sooner gitu. Nggak, dia nggak mau tuh. No, Ah. enggak sih. Aku juga enggak sih kayak terus seandainya aku dulu les accounting gitu aku kan jadi lebih pintar accountingnya enggak. No, oke. Iya. Great, no regrets. No regret sih. Karena no nothing. belajar orang kan beda-beda. The way people achieve something tuh beda-beda jalannya. Terus kayak Yeah. kalau if I'm thinking gue kayak ngambil fotografi kelas, belum tentu gue akan lebih baik sih gitu. Mungkin gue akan jadi lebih kaku, gue akan lebih By the book gitu. by the book gitu. Gue nggak bisa explore karena menurut yang gue pelajari itu salah, yang kayak gitu-gitu. Kalau ini kan gue jadi kayak Learning by doing. learning by doing aja gitu. Gue jadi belajar sendiri, apa namanya Self-taught. self-taught kayak gitu. Jadi Autodidact. Autodidact. autodidact ya. Autodidact. Enggak, we're just saying it. Autodidact. Autodidact. Autodidact, learning by doing. Autodidact. Iya, autodidact. Autodidact. Yeah. This one is rapid question. Rapid Okay. test. I'm going to ask you guys a few things that people think only kids do, and I want you guys to say kalian masih ngelakuin itu di umur segini apa enggak? Oke. Oke. Masih. Belum. Belum. Oke, first nonton kartun. Masih. Masih. Attack on Titan. Masih lah. Nonton kartun. lah. Dua, Yes. nangis karena kartun. Enggak. Yes. Ngerengek ke orang tua. Ngerengek tuh kayak gimana nih? Enggak, gue lebih manipulatif sih. Kayak, mama, yang kayak gitu. Yang ngadu. Oh, ngadu. Masih. Oh, ngadu ya. Masih. Ngadu masih. Minta pendapat orang tua kalau memberi barang. Masih. Masih. Enggak. Enggak, dia nggak nanya pendapat enggak? siapapun kalau ngobrol. Enggak. Cuma tiba-tiba gue udah ada aja bendanya. show off. Kayak, mama beli ini bagus loh. Nggak tahu gitu kayak. Dia nggak peduli boleh apa enggak Oke. dibeli. Still play with toys. Ya, Kids toys. what? Enggak, Gundam tuh toys nggak sih? Iya, iya. 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 Aku enggak. Still. Masih menemukan kesenangan kalau misalkan orang lain show off their toys. Ya. Ya? Oke. Nangis kalau misalkan makanan yang dibeli Enggak. jatuh. Enggak lah, beli lagi. Sebel ya. Kalau diminta orang sebel. Enggak, tiba-tiba hilang dari kulkas diminta orang, that's very specific, 'cause that happens a lot, sebel. Iya. Really? Iya. Enggak lah. Tapi kadang Ya lu udah, harus terima makanan aja doang. gitu. Karena gue kan I don't share my dessert, but sometimes you have to. Jadi yang kayak it's, you know. Sorry. Oke. Satu lagi, masih menemukan kesenangan ketika makan es krim, candy, Yes. or any other like yupi-yupian Just like gitu. 30 minutes ago. I love Yupi, yes. Yupi tadi Yupi strawberry atas. Oke. Yes, Yupi strawberry aku. Satu lagi, ini terakhir, masih sing along to like kids Anything. Yes. cartoon opening. Yes. What's your favorite and most childish opening song that you know? Sherina. That you still sing along to? Sherina. Sherina is a legendary man. Yes, it's true. Backyard again. Ya mungkin bank lagunya lebih banyak. I only know Sherina. Oh, the anime Sailor Moon, like Anime deh. Oh iya tahu. Opening lagu gitu. Sasageo. Ninja Hattori. Sasageo. Oh ribet yang kayak yang itu Remy gitu. Kamu nggak tahu Remy kan? Ratatouille. Bukan yang abis Ninja Hattori jam 8:30. Tahu. Remy Iya, kan anjingnya Remy. tiga. Iya tahu. Yang mati Tahu. sedih banget. Tahu. kedinginan. Iya. Tahu opening lagu kartun yang aku masih suka nyanyiin itu lari lari lari. Oh, tahu Dash kan? itu. Kita akan berlari. Tamiya ya? Apa sih? Tsubasa, my Oh, Tsubasa number ya? one hero. Iya. Tahu lah. Tapi kalau Tamiya juga enak. Kami juga enak. Tamiya. Eh, Hachi ini. lah, Hachi. Haji. Bersatu dengan angin larilah Aku nggak tahu sih itu lagu mimpi-mimpiku. Let's go Tamiya. Let's go Tak Tamiya. Tamiya. akan pernah Haji. menyerah. Hachi Hachi. tahu. Haji tuh Hachi, Mama. anak yang sebatang kara. Iya.
Itu agak-agak Arabik sih lagunya. Oke. Itu melankoli. Kenapa aku Melankolia. nanya itu? Karena setelah ini aku mau Nadur nanyain Hachi. beberapa opening songs dan aku pengen tahu kalian masih tahu liriknya apa enggak. Tahu. Oh, Mickey Mouse Tergantung. Clubhouse. Mickey Mouse Clubhouse. M-I-C-K-Y, Mickey, Bukan. Mickey Mouse Clubhouse. Iya, itu. M-O-U-S-E, Iya. Masih tahu? Enggak. Gue I- anak TPI. Latifi. I don't watch that. Next. Oke. Next ya. Ini tadi udah dianya sih. Backyardigans, tahu? Backyardigans. Tahu ini nggak? Nickelodeon. nggak tahu. Ini nih kebanyakan kartunya milenial sih, tapi kayak udah. Oke. Oh, Siapa iya. tahu masih tahu. Debo Dia the kan Magic boomer. Dragon. Nggak tahu. Nggak tahu. Barney, masih hafal? I love you, you love me, we Barney are is happy a dinosaur. family. Bukan, itu yang di Raja. Barney Bukan is a dinosaur. Bukan openingnya? Na, 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 Bukan. na, na. Na, 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 na. Barney is Na, creepy. na, 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 na. Barney is creepy. Yeah, well, it's a purple dinosaur. Kayaknya kayak pervy gitu, kayak hehe. Iya, kayak all teeth. Iya kayak Titan. Next, SpongeBob SquarePants. Oh, gampang itu. Are you ready, kids? Ayo, Captain. I can hear you. Ayo, Captain. Ularnya ada mana sih? SpongeBob SquarePants. Next, Pingu. Oh, emang ada soundtracknya? Emang ada soundtracknya? Ada. Aku cuma tahu dia kayak Bukannya nut, Pingu tuh nut, gitu. mute ya? Iya, Pingu kan cuma nut nut. Iya, Ada awalnya ada. Tapi aku juga nggak tahu kayak gimana. Iya, Cuman oke. tahu lah ya, Pingu tahu. Iya, tahu. Tahu anak tahu Pingu. Pingu nut. Dora, Mas tahu. Dora, Siapa sih Dora, yang tahu? Dora the Explorer. Ini ada satu lagi, ini terakhir. Aku spesifik keputusan because it's so 90s. Twinnies. Nah, aku Milo, aku Bella, aku Jack, dan aku Fish. Siapa yang mirip? Jadi intinya, from all the kiddie things that you guys, that I just put in, and kalian jawab cepet. You guys basically did like 90% lah. Ya. Iya, oke. 90% dan kalian Jadi tahu. meaning what? Are we Good still? toh. Enggak, maksudnya it meanings like it meanings. I can't speak. I speak Meaning? English, no. Maksudnya No habla English. no habla English. Jadi maksudnya it shows that you guys are very much adults. Kayak tadi kalian udah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi you guys can still like enjoy the things that people think adults can't enjoy anymore gitu loh maksudnya. Ya, it's a Still very choice. cool. it's a choice. Pengen tahu Harusnya angkatannya nggak usah disebut dulu ya. kenapa sih Wadi juga decided to take that? Me? Ya. Sumpah ini benar-benar the same conversation I had this morning. Oke. Kenapa nggak? Nih, soalnya nyambung ya pertanyaannya. I know you guys, maksudnya you guys pada akhirnya delved into creative industry. Gitu. Tapi kenapa lo Kenapa pilih pilih kuliah itu? kuliah itu gitu? Me first or dia kayaknya akan lebih panjang sih. Iya. As simple It's okay. Ladies first. Webinar Raja Siregar Part 3. ya, saya dulu cepet aja ya, gini. Mine as simply as waktu itu mama bilang, mama sama bapak sih, aku pengen kuliah musik gitu, pengen kuliah yang lebih nyambung lah gitu with my job, with my career. Tapi waktu itu mama bilang kayak, kamu kan udah ngelakuin itu setiap hari. Iya sih. Mendingan kamu belajar sesuatu yang baru yang emang kamu belum pernah pelajarin. Jadi, if anything happens, if anything goes south with your career, roda kan berputar terus ya, apalagi dunia entertainment, creative industry gitu. Kamu tuh punya pegangan, ada isinya, ada ilmu yang lain. Jadi why not belajar sesuatu yang baru yang emang kamu tertarik juga gitu. Kamu pengennya belajar apa nih? Terus aku pengen belajar bisnis, so that's why aku pilih belajar FEUI, iya, belajar bisnis, marketing, manajemen. Yang ternyata sekarang somehow kepake ilmu-ilmunya, organizational skills, with all the marketing and branding dan segala macem kepake. Jadi it's not entirely useless, Out the window. Tapi kan orang-orang mikirnya kayak, oh lo anak FE, kenapa lo nggak kerja jadi auditor atau kenapa lo nggak kerja jadi Akuntan. Iya. Atau jadi mau kayak yang I'm itu. accountant. iya, Akuntansi. atau kayak consultant gitu Iya. kayak Nah, you're up your alley aja gak sih? not up my alley dan ya not my passion juga sih. Iya. Jadi oke, webinar aja Reger, silakan. Silakan. Let's go. Mungkin teman-teman mau dikeluarkan juga HP-nya sekarang untuk direkam ya. Lebih ke jauh-jauh gitu, udah kayak les intensif apa segala macam gitu mau masuk. Great. Terus and then Grey's one Anatomy. another gue terus udah belajar, terus udah sampai nyocokin kan biasanya kalau habis ujian cocokin di tempat lesnya gitu. Terus Iya. nilainya oh kayaknya gue I'm gonna Psikotes. be good gitu apa segala macam, terus ternyata nggak terima. Terus ternyata kenapa? Karena terus waktu itu kan yang kayak masih formulirnya yang diurek-urek gitu kan. Itu ternyata lu nggak boleh ganti jurusannya atau apa segala macam. Karena kalau dihapus pun masih akan Kelihatan. kelihatan terus malah jadi fail gitu kan. Gue waktu itu pindah jurusan dari IT
ITB sama yang keduanya kedokteran UTS ya, Surabaya. ITS. ITS ya, UTS, ujian. ITS ya. Terus abis itu Maaf. abis itu gue ganti dua-duanya kedokteran, Ah. Unpad sama ITS gitu. Ah. Terus akhirnya ya udah nggak keterima. Terus akhirnya pas mau itu setahun lagi, udah setahun lagi mau Nyoba lagi gitu kan. Nggak Terus dapet. ternyata gue udah nggak nafsu. Terus ya udah masuk. Selama setahun itu gue graphic design, belajar graphic design diploma, Atik diploma in graphic design. Terus ternyata lumayan thriving. Iya. Terus jadi best student waktu itu. Wow, Terus for genius. a year, cuma Iya. kayak nyokap bilang kayak emang kamu ngapain cari kerjaan yang jelas-jelas aja lah gitu. Karena nggak tahu ya graphic design mungkin masih belum Not that. kepikiran nyokap gue juga waktu itu gimana gitu, kayak mendingan yang coba kamu ambil ilmu yang lebih pasti. Kalau itu kan kamu bisa coba-coba sendiri. Kalau graphic design gitu, oh ya udah gitu. Akhirnya gue ambil IT karena gue suka main komputer, Iya. main game waktu itu. Iya. Ternyata di IT itu isinya bukan mainan komputer, ya memang Kalus. depan komputer, cuma kayak kebanyakan matematikanya daripada mainan Mainnya, komputernya gitu. Jadi iya. gue kayak yang ya udah deh. Pokoknya terus gue bilang sama nyokap, mah pokoknya gue lulus 4 tahun nggak pakai delay, tapi jangan tanya IP gue ya. Iya, Yang penting lulus. yang penting lulus. Udah lulus. Gitu doang. Jadi kayak kalau dibilang waste secara ilmu, maybe, Iya. tapi gue tahu permukaannya aja how IT works, how artificial intelligence works gitu. Cuma untuk gue applied di kerjaan gue mungkin enggak gitu. Jadi gue nggak bilang useless karena gue juga belajar dari teman-teman gue, ngobrol sama teman-teman gue gitu. It's all about connections. Jadi kayak sampai sekarang itu adalah lo yang paling penting itu ternyata hanya networking dan connections gitu. Karena lo akan belajar different point of view dari teman-teman lo gitu, Oh, iya. dan itu lebih valuable daripada lo masuk kuliah jurusan apa gitu. Iya. Wow. Webinar, bener sumpah webinar. Yes. Ya kan? Webinar banget nih. Yes. Narasumber kita, Raja Jadi kalau Siregar Genius misalnya Minus. kuliah yang paling penting adalah Networking. ngajarin kayak cabut sama teman-teman lo, nggak lo hangout sama teman-teman lo sebanyak mungkin karena mereka itu di You'll never know what umur-umur they're gonna be. ya, Iya. karena di umur-umur segitu tuh mereka lagi aktif-aktifnya kayak ambisiusnya, gue mau jadi ini, gue pengen itu Iya, benar. lo nggak akan tahu apa yang akan Umur nge-trigger segini lo sih. nih. Iya. You'll be triggered by your friends someday. Jadi itu tadi pertanyaan gue sum up by myself karena gue benar penasaran tentang kok gue sih yang aku sum Oke, up oke, karena oke. aku benar penasaran tentang topik ini. Next question, aku akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang udah di-leave sama viewers kita. Halo viewers. Takut nih gua kalau bertanya. Halo viewers. Halo viewers Halo. yang udah di drop by di Instagramnya nanti loh. @limitlessmedia. Jadi sebelum kita shoot per episode itu kita udah leave question box gitu. Jadi kita leave question box biar orang-orang tuh bisa nanya kepada next guest kita kira-kira apa sih yang mereka ingin tahu dari next guest kita. Jadi Oke. ya datang dari situ pertanyaan-pertanyaannya. So yeah, I'm just going to be asking the questions from that basically. Thank you so much for leaving questions di question box yang ditinggalkan sama Limitless Media tiap 2 minggu sekali di Instagram kita. Jangan lupa Swipe up. untuk episode-episode berikutnya. Kalau misalkan kalian mau leave questions juga boleh banget. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @limitless.bbm kalau misalkan kalian mau keep up with our podcast sekarang. Biar kalian bisa tahu info-info berikutnya tuh kayak gimana. Nah itu aja sih guys. Yang pertama, gimana awal ketemu? Kamu aja deh. Aku ada di sini. Gue boleh suaranya di rumah gitu kan? Ya awalnya sih saya coba-coba. saya coba-coba. Singkat aja ya guys. Jadi kita dikenalin, ketemu tahun 2018, tapi kok kayak nggak ada kemajuan nih, terus ketemu lagi. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Any tips for new relationships? Why is it relationship talk? Kamu lah. Karena yang ditanya Any itu tips? bro. Kamu lebih dewasa. You gotta give the audience what they want, man. Stop expecting. Iya. Terus Iya, no expectation is no the expectation is the best expectation. Jangan apa ya? Jangan berusaha untuk jadi orang yang pacar lo pengen sih, gimana ya? Kayak Iya, just iya. be yourself. Just be yourself. Ya. Yeah, I mean, Karena lo capek nanti kalau lo berusaha fulfill what others needs. Gitu. so I just be 100% you. Next one. Thank you by the way for that.
how do you stop Mencatat. from a relationship biar nggak jadi toxic? Lo harus accept the toxicity. Jadi kayak Toxins, not toxic. toxins. Iya, Toxins. accept the toxins. Jadi kayak lo harus realize kalau toxins itu ada, sampah-sampah itu ada, dan sampah itu harus lo embrace. Karena all those trashiness, all those Me. tackiness All the itu, trash. iya itu akan sangat menyenangkan untuk dibahas loh. Ah, Dan jadi lo jadi tahu kayak yang limitnya pasangan lo itu Di mana? nanti di mana gitu. Kayak sampai mana, how tacky can it be, Yes. gitu kayak how trashy can she be gitu. Jadi yang Like to what level? Love to Island what level? level, Or gitu. like Kayak, or selling sunset level, Selling Sunset level? atau too hot to handle level gitu yang kayak Okay. seberapa We haven't seen that trashy. one. Iya. Okay. Things you appreciate from one another. One each. We're trying to cut the duration of this thing. So one each. Oh, things appreciate. Oh, jadi aku harus ngomong sama dia ngomong sama aku gitu? Yeah, kayak I appreciate you because you're Oh my blah, blah, blah. God, what? Appreciate her. One thing. Her interest in anything. Anything. Yeah. Masker, fotografi, Meronce. meronce, Yeah. Yeah. singing, Singing, or all anime. even cooking, tacky Okay. TV shows. Okay. animes, good movies, atau kayak harus behave di depan orang gitu. Okay, Jadi yeah. kayak So yang we know when to... act Ah, yeah. and behave, yes. What do you appreciate about him? I appreciate your honesty about anything. Because he's a Virgo. Harus nggak sih? Virgo energy. Yes, yes. Iya, enggak maksudnya kayak I appreciate, karena banyak banget orang-orang itu yang Sugarcoat. sugarcoat things gitu. But then, No. Honesty is what you need in a relationship, guys. iya karena kalau misalnya you don't grow gitu loh. If you keep Yeah. sugarcoating things. I agree. Dan aku jujur aku belajar menjadi orang yang lebih Galak. blunt aja gitu. Karena kayak kasihan teman-teman lo jadi nggak tumbuh aja kalau Iya. misalnya lo keep sugarcoating kayak no it's good, you're fine, you're good. Tapi jadi mediocre aja gitu. Padahal Iya. sebenarnya kan you can gain more Yeah. gitu. Okay. Okay, sadly that ends our Yeah. session today. I hope you guys have fun. Iya. Ternyata sebentar. Sebelum kita close our satu session, pertanyaan lagi. Satu episode pertanyaan lagi ini, kelar-kelar. do you have anything to say to our viewers, listeners, protagonisters? Oh, I love 2020. So I'm being protagonist here. Yeah. Okay, I love 2022. okay. Yes. Yeah, we love 2020. So Yeah. Satu kali banget mau dong challenge buat Kak Raja. Gua mampus suruh ngiklan nih. Satu dong 3. suara iklan, tapi ngepromosiin I'm a protagonist. Hah? I'm a protagonist? Iya, acara Iya, ini. Jadi acara ini. Gimana ya? Iklannya gini, jangan lupa untuk dengerin podcast I'm a Protagonist setiap Sabtu 2 minggu sekali di Panjang banget, Spotify dan di YouTube gitu. Jangan lupa dengarkan I'm a Protagonist setiap hari Sabtu 2 minggu sekali di Spotify. YouTube dan Spotify. Boleh. And with that, it ends our episode. Ya. Today, thank you so much Kak Alika dan Kak Raja udah mau Sama-sama. join kita di episode kali ini. Jangan lupa juga untuk teman-teman follow Instagramnya @limitless.bvm sama Instagram gue @kaliasamadina. Sama Instagram gue @alika_isamadina. Gua @rajaregar. Karena kita akan update banget nih tentang podcast kita ini. So, make sure to follow our Instagrams karena bakal ada banyak banget info penting that you guys don't wanna miss regarding our update dates, upload dates, update apapun, question box yang tadi gue udah bilang. So, make Request sure to bintang follow. tamunya, guys. Iya, request bintang tamu juga boleh banget. So, make sure to Alika follow lagi gitu. our Instagram gitu. Terus jangan lupa juga kalau misalkan Limitless Media akan upload I'm a Protagonist setiap Sabtu 2 minggu sekali di Spotify dan YouTube. So make sure you guys keep up with I'm a Protagonist and thank you so much for listening. Jangan lupa untuk subscribe.